Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Saya Nanda bersama dengan 5 orang teman saya berhasil membuat materi terkait dengan kombinatorika atau pencacahan. Nah, di dalam materi kombinatorika ini apa saja sih yang sebenarnya kita bakal pelajarin? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman saya atas nama Brian akan sharing terkait dengan materi yang pertama, yaitu pengenalan dari kombinatorika, prinsip penjumlahan dan juga perkalian. Kaidah penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian dalam kombinatorika itu memiliki kaidah-kaidah tertentu. Pada kaidah penjumlahan, jika ada N1 cara untuk pekerjaan 1, N2 cara untuk pekerjaan 2, NK cara untuk pekerjaan K, dan semua pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan bersamaan, maka banyak cara untuk melakukan pekerjaannya adalah N1 ditambah N2 dan ditambah NK. Sedangkan di kaidah perkalian dapat dijelaskan dalam jika ada N1 cara untuk pekerjaan 1, N2 cara untuk pekerjaan kedua, NK cara untuk pekerjaan ke K, dan semua kegiatan tersebut independen atau bebas, maka banyak cara untuk melakukan pekerjaannya adalah N1 dikali N2 dan dikali NK. Jadi bisa kita lihat ini sangat simpel dan tentunya sangat berbeda ya. Dalam kaidah penjumlahan itu peraturannya tidak dapat dilakukan secara bersamaan dan nilainya itu sudah ditentukan atau tetap. Sedangkan kaidah perkalian itu bersifat independen atau bebas. Tergantung soalnya, dapat dilihat nilainya itu ada berapa. Jadi kita bisa menggunakan kaidah perkalian. Aturan pengisian tempat atau filling slot. Dari namanya kita sudah mendapatkan gambaran. Jadi, pengisian tempat atau filling slot adalah cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Jadi, metode ini cukuplah mudah, yaitu dengan mengalihkan kemungkinan yang dapat mengisi suatu tempat tersebut. Dapat diartikan dengan cara seperti ini. Misalnya, pada N buah tempat, P1 adalah banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat pertama. Sedangkan P2 adalah banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat kedua. Setelah itu, tempat pertama terisi dan Pn adalah banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat ke N. Setelah tempat pertama, tempat kedua, dan tempat N terisi, hingga seterusnya. Dapat kita contohkan dengan sebuah soal. Kita dapat dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan membentuk 3 angka dengan syarat angka tidak boleh sama. Berapa banyak cara yang ada? Jadi dapat menggunakan penyelesaian, kita menggunakan 3 slot atau 3 kolom. Jumlah angka yang ada adalah 5. Jadi kita bisa masukkan 5, 4, dan 3. Sedangkan angka yang akan dibentuk adalah 3 angka, sehingga kita memiliki 3 tempat yang untuk diisi. Jadi kalian bisa lihat gambarnya ada 3 slot. Tempat pertama bisa diisi dengan angka 5 karena aturan angka yang tidak boleh sama. Dan salah satunya dari 5, angka yang tersedia sudah pasti menempati tempat pertama. Jadi karena 5 sudah terpakai, ada 4, 3, 2, dan 1 yang tersisa. Untuk tempat kedua kita menggunakan angka 4. Salah satunya sudah pasti menempati tempat kedua. Maka tersisa 3 angka lagi. Untuk mengisi tempat ketiga, sehingga banyak cara yang ada adalah 5, 4, dan 3. Karena di slot terakhir kita memasukkan 3. Jadi yang kita masukkan adalah 5, 4, dan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara yang ada adalah 5 kali 4 dan kali 3 cara. Ya, baik, demikian sharing materi oleh teman saya atas nama Brian. Materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Ferry. Bung Ferry, silahkan. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu faktorial. Yang pertama ada notasi faktorial. Faktorial adalah suatu perkalian bilangan asli berturut-turut dari 1 sampai N atau dari N sampai 1 mengikuti kaidah komutatif yang disebut N faktorial. Notasinya adalah dengan N yang diikuti dengan tanda seru. Kita bacanya N faktorial. Nah, N faktorial sama dengan N dikali dalam kurung N kurang 1 dalam kurung N kurang 2 dikali seterusnya sampai 1. Atau jika dibalik, 1 dikali 2 dikali seterusnya sampai N. Berdasarkan definisi tersebut, maka N faktorial sama dengan N
dikali dalam kurung N kurang 1 dikali dalam kurung N kurang 2 dikali seterusnya sampai 1, atau sama dengan N dikali dalam kurung N kurang 1 faktorial, dan 1 faktorial sama dengan 0 faktorial, yaitu 1. Akibatnya harus didefinisikan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Selanjutnya ada permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memperhatikan urutan anggota dari susunan. Jenis-jenis permutasi. Yang pertama ada permutasi R dari N elemen yang berbeda. Dapat ditulis seperti berikut. N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurang R faktorial dengan R lebih atau sama dengan 1 atau R kurang dari N. Yang kedua, ada permutasi seluruh N elemen yang memuat K1, K2, sampai Kn elemen yang sama. Dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali seterusnya sampai Kn faktorial. Jenis yang ketiga adalah permutasi siklis N elemen yang berbeda. Dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan dalam kurung N dikurang 1 faktorial. Yang terakhir, ada permutasi R elemen yang boleh berulang dari N elemen yang berbeda, yaitu P sama dengan N pangkat R. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan tidak memikirkan urutan anggota dari susunan. Kombinasi R elemen dari N elemen yang berbeda adalah N CR atau N kombinasi R sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama. Berapakah banyak password yang dapat dibentuk dengan panjang 6 angka dari angka 1 sampai 6? Jawabannya adalah, yang pertama kita cari tahu dulu tempatnya ya. Nah, tempatnya itu ada 6 tempat karena ada 6 angka, sehingga banyaknya cara adalah 6 faktorial, yaitu 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sesuai dengan banyaknya tempat, yaitu ada 6 tempat. Sehingga ada 720 password yang bisa kita buat. Soal yang kedua, ada berapa banyak susunan kata yang dapat dilakukan dengan penyusunan kata matematika? Jawabannya adalah, matematika terdiri dari 3 huruf A, 2 huruf M, 2 huruf T. Sisanya 1 huruf E, 1 huruf I, dan 1 huruf K. Sehingga dapat kita simpulkan permutasinya adalah 10 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 1 faktorial dan dibagi 1 faktorial. Nah, 2 faktorial dan 3 faktorial ini kita dapatkan dari banyaknya huruf M dan A dan seterusnya. Sehingga nanti kita dapatkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, yaitu ada 151.200 cara.